kehidupan adalah petualangan yang sangat singkat. Jadikanlah setiap detiknya berarti. Sebuah perjalanan yang tak dapat kita prediksi dengan pasti. Setiap hari, setiap jam, dan setiap detiknya adalah bagian dari kisah nyata yang kita tulis sendiri. Perjalanan kali ini sedikit berbeda. Yang biasanya saya jalan bersama keluarga, tapi kali ini saya berpetualang bersama teman-teman. Ini adalah perjalanan pertama saya pergi ke gunung. Karena ini perdana, jadi saya memilih gunung yang kecil-kecil saja. Tapi gunung ini kecil-kecil cabai rawit. Ada pula yang menyebutnya miniatur Gunung Salak. Wah, seberat apa ya petualangan kali ini? Sebelum jalan ke lokasi, teman saya Eva meminta kami untuk menjemputnya di gerbang tol Cibinong. Semalam ia memberi kabar akan membawakan sarapan nasi uduk Betawi buatan neneknya. Wah, pas sekali. Sebelum menelusuri gunung yang curam, gak ada salahnya sarapan. Gratis lagi. Terima kasih ya Eva. Setelah tiba di gerbang tol Cibinong, tanpa babi bu, kawan saya Haris langsung satset mengeluarkan piringnya untuk segera makan nasi uduk tersebut. Wah, cepat sekali. Apa ini efek baru turun sip 3? Ya, kalian gak salah dengar. Kawan saya Haris baru turun jaga malam. Paginya langsung ke gunung. Kuat sekali fisikmu, Riz. Semoga di gunung nanti kau tak apa-apa ya. Setelah perut terisi, kami pun langsung melanjutkan perjalanan. Oh iya, dari tadi saya belum mengatakan mau ke gunung mana. Gunung yang kami tuju adalah Butik Hanjawong 1250 mdpl. Gunung ini belum lama dibukanya di daerah Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Lebih tepatnya berlokasi di Kampung Cisoro, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur. Katanya gunung ini cocok bagi pendaki yang ingin mencoba pendakian singkat namun menantang. Karena pada beberapa area pendakian, kondisi jalur cukup ekstrim untuk dilalui. Mari kita cari tahu, se-ekstrim apa sih Gunung Butik ini? Di tengah perjalanan, kami mampir dulu ke minimarket untuk membeli kebutuhan logistik yang diperlukan di petualangan nanti. Oh iya, buat teman-teman yang mau ke Gunung Butik ini, tinggal buka di Google Maps saja ya. Langsung dipandu sampai base campnya kok. Dari minimarket ini, kami melanjutkan perjalanan kira-kira 20 menit lagi. Dan tanpa terasa, kami pun sampai juga di base camp Gunung Butik Hanjawong. Setelah tiba, kami langsung siap-siap sejenak. Selesai siap-siap, kawan saya Rangga yang berperan sebagai ranger, porter, ketua, sekaligus calon ayah yang baik, langsung mengurusi simaksinya di pintu masuk. Sebelum memulai perjalanan, mari kita simak dulu nih kata si Mamang mengenai rute pendakian. Wah, naik, jadi jangan ngikut jalan terus ke kiri, ntar ada pendipanan juga. Maksudnya masih ada petunjuk-petunjuknya ayah? Ada, ya, satu tegan ada. Di sini ntar ada saung, ambil gas kecil, belok ke kiri ke depan saung. Sekitar 20 meter ada persimpangan, timbang belok ke kanan, ngikut jalan setapak sampai ketemu jalan Bupatan Makadam. Nah, dari jalan Bupatan Makadam itu ntar naik lagi ke atas ada pos 1. Dari pos 1 ke pos 2 ini masih ngikuti jalan Bupatan Makadam. Nah, baru di pos 2 ini ambil rute yang ke kiri ke belakang pos. Di sini ada pertigaan, belok ke kanan di sini dominannya udah landai, terus sama vegetasinya udah rapat sampai ketemu pos 3. Patokan pos 3 itu ada banyak mata air. Dari pos 3 naik lagi ketemu tanjakan teman kopi, terus mata air terakhir ini bisa diminum juga. Dari mata air ini ke kamera itu sekitar 100 meter. Kamera pertama di bawah pohon pinus, terus naik sedikit ke kanan ada shelter
dan Pelawangan Bukit Pelecer. Sini Pelawangan Bukit Pelecer ini areanya terbuka. Di sini kalau misalnya mau ke puncak itu turun dulu ke bawah, ada perempatan, ambil yang lurus naik ya. Jadi ada bukit lagi dari sini udah kelihatan. Tapi masih dari base camp ke camp area itu sekitar 2 jam itu umumnya. Dari camp area Bukit Pelecer itu ke puncaknya sekitar 40 menitan. Ya, terus di puncak hati-hati, kiri kanan jurang, ada webbing, tangga. Kemungkinan jalurnya licin. Di sini banyak pacet biasanya. Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau di puncak di waktu nggak? Iya. Oh, jam 5. Nah, itu dia kata si Mamang. Semoga kalian paham ya. Sebelum memulai perjalanan, alangkah indahnya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Mulai. Kamu mana, Mas? Nah, ayo, Bi. Ya udah, ayo. Ranger. Ayo. Ayo ngapain nih? Ayo Berdoa mulai dah. Belum berdoa mulai. Selesai. Ini dong. Apa? Jadi kemarin. cicilan lunas. Cicilan lunas. lunas. Ampun deh, mau berdoa aja gimmick dulu. Dasar amatir. Wah, Masya Allah. Baru datang saja, Allah sudah sajikan pemandangan kayak gini. Ini luar biasa. Dengan bermodal bismillah di dalam hati, kami mulai melangkahkan kaki kami dengan harapan kami berenam bisa sampai ke puncak dan kembali lagi dengan selamat. Dari base camp sampai pos 1, kami disuguhkan dengan pemandangan yang tidak kami dapatkan di rumah. Indah, begitu indah. Hamparan warna hijau dan biru keputihan memanjakan mata. Jarak dari base camp ke pos 1 tidaklah terlalu jauh. Sepertinya baru sebentar kami melangkah, sudah bertemu saja dengan pos 1. Di pos 1 kami rehat sejenak dan memanjakan mata. Sudah lama mata ini dipaksa untuk melihat sinar biru. Saatnya lah sekarang engkau kumanjakan. Setelah rehat sejenak, kami melanjutkan perjalanan. Nah, mulai dari sinilah medan terus menanjak hingga ke pos 2. Mulai deh, napas kami terengah-engah. Sesekali kami pun ambil napas dulu di perjalanan. Tubuh ini butuh penyesuaian. Medan dari pos 1 ke pos 2 benar-benar tak bersahabat. Menguji saya. Nanjak, dan nanjak lagi. Sabar Wip, ini semua pasti berakhir. Lirih dalam hati untuk menyemangati diri sendiri. Kawan saya Hari saja yang baru turun jaga kuat. Masa saya yang sedang liburan tidak kuat? Ayolah Wip, semangat. Sepanjang perjalanan, pemandangan yang tadi kami lihat mulai berkurang.
Setelah susah payah melangkah, akhirnya kami tiba di pos 2. Kuat ah. Di sini sudah mulai memasuki vegetasi tertutup. Pepohonan yang menjulang tinggi menutupi pemandangan kami. Yang kami lihat hanyalah pohon, pohon, dan pohon. Di pos ini, kami mulai memakan logistik bawaan kami dengan tujuan mengurangi beban. Karena medan yang tadi sudah saya jelaskan, jadi di sini kami cukup lama beristirahat, berbincang, tertawa, dan saling menguatkan. Itulah yang kami lakukan di sini. Momen ini begitu hangat, walaupun dalam hati kecil saya masih bertanya-tanya, puncaknya masih jauh nggak ya? Setelah dirasa cukup, kami melanjutkan perjalanan kembali menuju pos 3. Medan di sini tak jauh berbeda, nanjak, nanjak, dan nanjak lagi. Aduh. Di perjalanan, saya tersadar. Oh iya, Wip, kamu kan lagi ada di gunung. Dan menuju puncak, ya wajarlah nanjak. Yang harus dilakukan bukanlah mengeluh seperti ini. Ayolah Wip, nikmati perjalanan. Barwah. Medan kali ini vegetasinya sudah tertutup. Kami sudah memasuki hutan. Kanan, kiri, kulihat saja tumbuhan semuanya. Seandainya saja saya tahu jenisnya, pasti akan saya sebutkan satu persatu. Terus berjalan dan mulai terdengar suara air. Itu tandanya pos 3 sudah dekat. Di pos 3 air sangat berlimpah. Kalian bisa mengisi kembali air minum di sini. Akhirnya kami tiba juga di pos 3. Ternyata sesampainya di sini sudah banyak pengunjung lain. Ditambah ada yang memasak Indomie pula. Aduh, minyak sih gak kelihatan, tapi baunya itu loh, menggoda sekali. Setelah beristirahat dan mengisi kembali botol yang kosong, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Bukit Kolocer. Saya rasa ini adalah trek yang cukup berat. Di sini mental saya terguncang. Ingin rasanya kembali ke rumah dan rebahan di kasur empukku di sana. Perjalanan ini cukup jauh. Semakin tinggi ku berada, semakin tinggi pula langkah kaki menepak. Saya harus terus melangkah walaupun kaki saya letih. Saya harus terus berjalan walaupun beban di pundak saya membuat bahu saya sakit. Medan yang terjal dan licin menambah kedahsyatan Gunung Butik ini. Benar, gunung kecil ini tidak bisa diremehkan. Dia mulai menunjukkan taringnya, tersenyum manis seolah-olah berkata, "Siapa suruh datang kemari?" Ditambah lagi, kabut turun di tengah perjalanan. Kami tidak bisa lihat pemandangan apa-apa. Di sini, untungnya trek masih terlihat. Terabas terus, kata ranger kami. Dari pos 2 tadi, medan terus menanjak hingga Bukit Kolocer. Dalam perjalanan, ada pertanyaan besar dalam benak saya. Gunung ini benar-benar melucuti otot saya, waktu saya, uang saya, dan pikiran saya. Lalu, apa ya yang membuat saya ada di sini? Setelah cukup jauh kami melangkah, akhirnya kami sampai juga di Bukit Kolocer.
tadi kabut pun enggan untuk pergi. Yang kami lihat hanyalah putih. Setelah melihat situasi, Ranger kami Rangga memutuskan untuk buka flysheet dan makan siang di sini saja sembari menunggu kabut pergi dan jalan pun terlihat. Bahaya bila diteruskan berjalan, gumamnya. Ya, karena ketua bilang begitu, kami pun menurut. Butuh ilmu yang tepat untuk bersama alam, bukan ego. Terkadang kita harus diam sejenak, bukan untuk mundur atau mengalah, tapi menyusun strategi yang tepat agar lebih mantap lagi kita melangkah. Setelah menemukan tempat yang pas untuk beristirahat, kami pun membuka flysheet dan mengeluarkan semua logistik kami. Setelah dipikir-pikir, jam makan siang sudah terlewat 2 jam dari seharusnya. Kami pun langsung makan siang bersama. Karena menyium bau Indomie di pos 3 tadi, Rangga pun tidak mau kalah. Langsung menyalakan kompor, segera memasak Indomie. Masya Allah, ini nikmat sekali. Dalam renungan, ku tersadar, yang kuinginkan bukanlah lagi puncak. Di situasi seperti ini, puncak bukanlah prioritas utama lagi buat saya. Tapi bisa seperti ini, bersama orang-orang yang tepat, itulah hal yang hangat. Kehangatan inilah alasan mengapa saya ada di sini. Ya, saya tahu jawabannya, kenapa saya ada di sini. Beberapa waktu kemudian, kabut pun menghilang. Pemandangan pun sudah terlihat. Tanpa menunggu lama, kami langsung berkemas dan melanjutkan perjalanan menuju puncak. Dari Bukit Kolecer, kami turun bukit dulu. Setelah itu, tubuh kami dihajar dengan trek yang luar biasa terjalnya. Tidak salah, gunung ini disebut dengan miniatur Gunung Salak. Treknya seperti ini. Kata ranger kami yang sudah pernah ke Gunung Salak mengatakan, trek di sana mirip-mirip seperti ini. Wah, saya dibuatnya terdiam. Di sini langkah Eva melambat karena tidak kuat sepertinya. Ranger kami menyuruh kami dipecah jadi 2 tim. Saya, Fatah, dan istrinya berjalan di depan, sedangkan Rangga, Eva, dan Haris di belakang menjaga Eva, khawatir terjadi sesuatu. Cukup panjang trek seperti ini. Saya menguatkan mental dan terus berjalan. Begitu tahu alasan mengapa saya rela berada di sini, sepertinya rasa mengeluh yang sedari tadi ada di kepala menghilang. Saya bisa menikmati perjalanan ini. Walaupun treknya yang curam, tak mengapa, terus saja berjalan. Setelah melewati rintangan yang cukup sulit, akhirnya kami sampai juga di puncak. Sampai puncak kita jam berapa sih? Sekitar jam 2:30. Iya. Berantem dulu. Sesampainya di sana, kami langsung beristirahat sejenak dan menikmati suasana puncak ini. Setelah istirahat yang cukup, ranger kami kembali menawarkan, ada yang mau mie? Terdengar malu, istri Fatah menjawab, aku mau. Memang, masak mie di gunung itu sempurna sekali. Kenikmatannya meningkat 10 kali lipat bila memakannya di gunung. Karena alasan itulah, ranger kami kembali memasak mie.
Ini video, gayanya jangan gaya foto tuh. Kesel sekali. Ayo Kong, kakak puncak betik. Berdua sama lenteng. Menyala abangku. Setelah memasak mie dan menikmati puncak, kami pun turun kembali pulang. Itulah tujuan kami. Dalam perjalanan pulang, saya termenung. Ini adalah puncak pertama saya. Jadi ini ya, rasanya bisa menepaki kaki di puncak. Entah kenapa setelah sampai di sini, saya merasakan hal yang biasa. Pendakian gunung bukan tentang seberapa tinggi atau seberapa panjang, bukan tentang seberapa sulit atau seberapa menantang. Yang terpenting dari pendakian ternyata bukanlah puncak, melainkan prosesnya. Dalam hati saya bertambah yakin, dalam suatu pendakian ternyata puncak bukanlah hal yang terpentingnya. Seberat apapun puncak itu, ya dia tetaplah puncak, tak akan kemana-mana, dan tak akan merubah apapun. Bisa bersama kalian dalam petualangan ini, itu patut kusyukuri. Kalian mempunyai telinga untuk saling mendengar, tangan untuk saling menolong, dan hati untuk saling memahami. Dalam perjalanan, saya mengingat kembali momen-momen kecil yang terjadi ketika mendaki tadi. Membuat saya senyum-senyum sendiri. Ada beberapa candaan yang tak bisa saya jelaskan di sini, seperti si kecil yang bisa berputar dan si betis yang bisa digunakan. Biarlah itu semua menjadi lelucon intern kami. Berakhir sudah petualangan kali ini. Sesampainya di base camp, kami beristirahat, bersih, dan sholat. Setelah itu, langsung kami pulang menuju rumah. Saya akan rindu momen-momen ini. Saya berharap secepatnya kita bisa bertemu kembali. Karena saya tahu, ketika saya bertemu dengan kalian, sebuah petualangan pasti akan terjadi. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, all my memories gather around her. Miner's lady, stranger to blue water, dark and dusty, laden on the sky. Misty taste of moonshine, teardrop in my eyes. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia,